Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Anak-anak, apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat yang pertama berasal dari tumbuhan untuk manusia, yakni sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk makhluk hidup. Dan yang keempat, sebagai peneduh makhluk hidup di bumi dari sengatan matahari. Adapun manfaat tumbuhan bagi hewan yang pertama adalah sebagai sumber energi. Tumbuhan inilah yang menjadikan sumber-sumber energi bagi hewan dan manusia, karena tumbuhan menyimpan cadangan bagi makhluk hidup dan sebagai sumber oksigen dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Saat bumi kita tidak mempunyai tumbuhan, maka bumi akan gersang dan oksigen yang tersedia hanya sedikit, bahkan kehidupan pun akan berakhir. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Seorang petani jagung memulai membiasakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hari 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung. Nah, setelah itu terjadilah pembuahan bunga jagung, terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan. Nah, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung selanjutnya. Nah, itu tadi bacaan dari buku siswa kalian ya anak-anak. Nah, tugas kalian adalah menulis ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf. Adapun paragrafnya 1-5. Untuk contohnya, paragraf 1 ditulis seperti ini. Untuk paragraf 2 seperti ini. Nah,
Semoga kalian bisa mengerjakan. Good job. Ini adalah perkembangan generatif atau secara kawin. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah tangkal bunga, yang kedua adalah bakal biji, yang ketiga tangkai putik, yang keempat kepala putik, yang kelima adalah tangkal sari, yang keenam adalah kepala sari, yang ketujuh adalah mahkota, yang kedelapan adalah kelopak, dan yang terakhir dasar bunga. Adapun macam-macam penyerbukan, yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh pada permukaan putik pada bunga lain. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini jatuh pada tumbuhan yang lain namun sama jenisnya. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh pada tumbuhan yang berbeda namun sama jenisnya. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan ini serbuk sarinya jatuh pada bunga yang berbeda gen namun berada di sebelahnya. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya menjadi suatu organisasi, yakni ASEAN. Apa ASEAN? ASEAN adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Berikut 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Ibu kotanya adalah Jakarta. Singapura, ibu kotanya Singapura. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Thailand, Bangkok. Myanmar, Naypyidaw. Laos, Vietnam, Hanoi. Malaysia, Kuala Lumpur. Filipina, Manila. Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan. Adapun tokoh-tokohnya, pendiri ASEAN yang pertama Adam Malik yang berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Ratchakitnam Singapura, Tanat Koman Thailand, dan Narcis Ramos dari Filipina. Ada 5 tokoh dari pendiri ASEAN tersebut. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ini bentuk diagram Venn yang sudah disiapkan. Perhatikan cara berikut ini. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya secara mendalam. Tulislah di kotak yang telah tersedia. Yang kedua adalah tulis masing-masing karakteristik di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, kalian bisa menuliskan beberapa karakteristik yang sama pada kotak tengah dari kedua negara tersebut. Ini adalah contoh dari diagram Venn tadi. Saya memilih negara Indonesia dan negara Singapura. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara. Nah, pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillah, kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini melalui video ini ya. Tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, di musim pandemi seperti ini, kalian harus menjaga kebersihan ya. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Karena kunci keberhasilan kita adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Sekian dari penjelasan dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu minta maaf. Tetap semangat belajar ya. Oke, kalian adalah anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca alhamdulillah dulu ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin.